Kita mulai ya. Masih pada libur rupanya. Bentar saya record dulu. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kuliah. Jujur saya udah lupa saya mana ceritanya, tapi pertama-tama mohon maaf lahir batin dulu. Minal aidin wal faizin. Sekarang kita coba share screen. Oke, saya udah lupa sih sebenarnya saya mana. Kalau nggak salah kita satu kali pertemuan ya waktu itu deh. Jadi kemungkinan besar kita sudah sampai data analisis. Jadi introduction IT forensik, data acquisition, data analisis sudah. Jadi kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Cuman sebelum terlalu jauh, tolong dikerjakan ujiannya dari sekarang. Jangan ditunda, karena urusannya berabe, nanti biasanya nilainya pada jeblok kalau ditunda-tunda. Saya kasih lihat nih kondisi nilai hari ini aja. Nih kondisi nilainya. Tolong pastikan nama Anda ada di sebelah kiri. Ini ada 27 yang ada di namanya ada dalam sini. Pastikan namanya di sini, kasih tahu teman-temannya aja bahwa pastikan namanya ada di sini. Kalau namanya nggak ada, nah pastiin nanti masuk ke kuliah yang nomornya 114. Jadi masukin course open course, kuliahnya nomor 114. Oke, ini saya masuk dulu sini ya. Yang forensik kuisnya nggak banyak sih, sekitar berapa 14 atau berapa. Nilainya kalau dikerjakan kuis semua nilainya dapat sekitar nilai 30-an. Ini nilainya ada yang 28,7. Ini kuisnya doang yang dikerjakan. Ini juga 23. Jadi nilai maksimum kuis itu 30. Oke, tinggal UTS sama UAS. UTS 30 juga, UAS 40 nilainya. Jadi kalau mau cepat, ini kayaknya Denny Ahmad, Nofri, Ilyasa. Ini tiga ini probabilitas lulusnya udah tinggi. Udah hampir sepertiga, yang lainnya masih parah. Silahkan dikasih tahu aja supaya pada ngerjain ujian. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Yang ini masih hari ini masih teori juga, belum sampai praktek. Kemungkinan minggu depan kita mulai praktek. Jadi hari ini coba kita masuk ke sini investigasi dari operating system sama network. Kemudian nanti kita akan coba masuk ke minggu depan. Kita akan coba forensik. Ini mungkin satu pertemuan ya. Jadi jam 5 sampai jam 7 ya. Break jam 6 sampai jam 6.30 ya. Ini forensik, kemudian SQL injection satu kali lagi, ini masing-masing. Saya akan usahakan dua 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 dua. Tapi kalau dua 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 cepat selesai sih sebenarnya. Jadi terakhirnya kita punya banyak waktu kosong, saya bisa ngulang, bisa juga kita diskusi untuk kuliah-kuliah yang lain. Sama terutama yang kalau bisa kita beresin terutama tugas akhir supaya nanti ujiannya bisa bukan ujian sih skripsinya atau papernya atau bukunya bisa beres. Oke, chat UTS apa UAS apa boleh dikerjakan? Boleh banget. Jadi tolong UTS sama UAS tolong dikerjakan dari sekarang. Jadi gaya saya beda banget sama siapa? Sama dosen-dosen yang lain. Kalau dosen-dosen yang lain kan nentuin waktu kapan ujian UTS sama UAS. Kalau saya UTS sama UAS bisa dikerjakan dari sekarang. Jadi Anda bisa dapat nilai dari sekarang. Jadi kalau udah nilainya udah bagus, kalau bisa dapat nilai 80 atau 90, nggak ikut ujian juga, nggak ikut kuliah saya juga udah nggak apa-apa sih. Bolos juga nggak apa-apa udah. Kalau mau ikut juga nggak apa-apa. Nanya yang lain juga nggak apa-apa kalau udah kayak gitu sih santai. Boleh ya. Jadi tolong UTS sama UAS dikerjakan dari sekarang. Jangan ditunda. Oke, jadi semua kuis UTS UAS tolong dikerjakan dari sekarang. Mudah-mudahan nilainya bagus. Oke, kita akan masuk sini. Kita akan coba lihat sistem operasi. Ini ada tiga, Windows, Linux, sama mobile.
Oke, mobile tuh ada beberapa lagi ya. Mobile ada 3 juga sih sebenarnya. Ada Android, ada Microsoft, ada iPhone. Kita masuk ke Windows dulu lah, yang kayaknya banyak dipakai. Jadi Windows kalau kita mau ngutak-atik ngoprek segala macam, Windows biasanya buat klien sih, user sambil kerja silakan. Ini direkam juga nanti, kalau kalau mau direkam juga boleh, nanti dengerin rekamannya kalau udah selesai kerja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya orangnya lebih fleksibel. Jadi kalau mau kerja, rekam aja juga nggak apa-apa, atau ini kalau rekaman saya berhasil saya upload ke YouTube juga. Nah, kalau kita lihat sistem operasi Windows, ini kita akan coba nanti, ini ide aja ya, idenya aja, bagaimana proses ngumpulin, analisa, sama interpretasi data digital yang ada di operating system Windows. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan barang bukti untuk hukum, proses hukum atau masalah teknis lainnya. Ini jujur dulu, menemukan barang buktinya susah sih sebenarnya, nggak gampang. Gampang diomongin, dikerjainnya susah. Karena bayangin filenya banyak banget. Gimana caranya kita menemukan dari file yang banyak tadi. Jadi harus pakai insting juga sih sebenarnya. Itu. Jadi ini harus sering latihan sih untuk sampai seperti ini. Latihannya gimana? Latihannya kita nyerang si window-nya, terus kita lihat file apa yang berubah dari serangan itu. Jadi polanya seperti itu banget sih sebenarnya latihannya. Biasanya orang-orang nyebutnya nge-lab, laboratorium, nge-lab gitu. Jadi kalau latihan bilangnya nge-lab sih. Mengapa sistem operasi Windows jadi penting buat kita? Karena banyak yang melakukan aktivitasnya yang kena sistem operasi Windows, apakah itu kejahatan cyber, hacking, nyolong data, apa malware, itu masuknya ke sistem operasi Windows tadi. Oke, itu dari sisi kejahatan. Dari sisi keamanan, ini diperlukan untuk identifikasi sumber serangan itu seperti apa. Tapi ngomong jujur dulu ya, nggak gampang loh ini. Asli nggak gampang. Udah gitu kita butuh insting di sini. Oke. Kenapa ini perlu? Karena untuk mencegah kalau ada kejadian lagi nanti di masa datang. Kira-kira kayak gitu. Cuman nih kemarin pengalaman beberapa kali sih. Insting kebanyakan admin, instingnya kurang diasah. Jadi kalau ada serangan bingung mau ngapain, asli bingung gitu. Jadi forensik sih kita akan melatih untuk melihat itu ya. Cuman kalau kita nggak pernah dilatih, kita nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau ada kejadian kita nggak tahu, ngeblank, asli ngeblank, gue harus ngapain. Nah itu yang masalah besar. Gitu ya. Terus juga biasanya nanti forensik di ini juga untuk kalau ada sengketa untuk dapetin barang bukti untuk mendukung salah satu klaim. Saya pernah jadi saksi ahli di sini sih. Jadi kebetulan bukan levelnya bukan sistem operasi. Jadi metadata aja yang dipakai sih. Bisa juga ternyata. Cuman ya gitu deh. Harus banyak latihan supaya kita bisa tahu eh, ini metadatanya di mana sih. Kalau di file metadatanya ada di mana gitu. Jadi kita harus dapetin metadata. Dan jujur waktu itu saya banyak di training malahan dalam proses dapetin metadatanya sama teman-teman di KPPU. Ini kalau mau tahu KPPU itu apa bisa dilihat di sini sih. KPPU. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Jadi mereka ada pengadilannya di KPPU itu ada pengadilannya dan mereka butuh saksi ahli. Waktu itu karena saya jujur ya saya kan nggak terlalu banyak pakai Windows. Akhirnya teman-teman KPPU yang ngajarin, Pono, filenya ada di sini deh. Jadi saksi ahlinya diajarin dulu sama orang KPPU sebelum dimajuin ke hakimnya. Jadi bisa kayak gitu gitu. Soalnya mereka berantem urusannya antara pengadaan barang. Jadi ini ada pengadaan barang, terus si yang apa masukin yang apa yang bidding bahasa Indonesia-nya apa lupa lah. Jadi yang berusaha ngajuin itu ya apa penawaran itu kayaknya banyak perusahaan, padahal perusahaannya cuma satu.
gitu. Jadi si KPPU fungsinya adalah mendeteksi ini perusahaannya banyak atau satu sih. Nah, kita harus lihat nih filenya, metadatanya dikerjakan dari satu komputer yang sama atau beda gitu. Jadi masalah itu aja sih sebenarnya. Kira-kira dari sinilah coba. Ini saya bukan pakai Windows ya, saya pakai Linux. Ada nggak ya? Coba. Eh, Kalau yang bagus pakai digital signature. Tapi di sini ada property, eh, custom property description. Nah ini dia di sini. Di sininya. Ini kalau di Linux sih kosong ya, maksudnya harus kita isi kalau Linux. Kalau Windows seringkali otomatis diisi sama si Microsoft Office-nya ini diisi nih. Eh, apa komputernya apa yang dipakai ini nggak ada, komputernya apa tuh nggak ada nih. Kenapa, Pak? Iya Tolong seru. sampai nenten. Iya Tolong sampai nenten. Kurang tuh. Oh, jadi Pak. Tolong sih Pak ya. Makanya. iya seru. Ini Oke, saya oke, oke. bukan admin jadi Boten damel niku, Pak. nggak Oke, bisa oke. Kulon ini. etole, Pak. Boten buka, Pak. Nah, boten enten etole, Pak. Saya nggak bisa, saya bukan admin, saya nggak bisa nge-mute orang. Apa kadang coba karena, Pak. Oh coba claim host Kami hari bisa coba nggak? enggak? Kami kami kan segini ya. Alah, ada passwordnya. Ya udah nggak bisa. Ya jadi kalau yang bocor tolong diingetin aja supaya nggak terlalu bocor. Kasihan yang lain yang mau dengerin. Oke, jadi ini contohnya metadata ada di sini. Kemudian saya punya masalah karena di Linux kita punya masalah karena di Linux kita nggak secara otomatis di set sama sistem operasinya atau sama aplikasinya. Kalau di Windows di set dia nggak ada, nggak ada. Ya udah, selamat dah. Kira-kira kayak gitu deh. Jadi metadata yang kita lihat dari situ kita bisa ini ya, kita bisa jadi kejadiannya adalah si metadata filenya itu sama. Jadi ada nama komputer di situ Pripun, Pak? kebetulan, Bareng nama metu, Pak. komputernya sama, Pripun, iya. Pak, kok yang metu. Nama komputernya sama, udah gitu kita Ya terus alamatin niku pakai tembung ndi? cuman ngomong gitu aja, Pak Hakim, ini nama komputernya sama nih. Jadi ya udah ketahuan, kira-kira gitu. Kene Yang alamatnya dilakukan di kebetulan sampean sederhana aja sih. dengan mriki. Iya, Sampean dekan ngenten seru. mriki. Iya, ngenten, ngenten. Ini dari Jawa nih ya. Enggak, sampean sampean mau lho. Mau niku lho. Dekan ngenten mriki. Waduh, saya bukan admin nih. Terus wonge saiki supire. Bah, nggak bisa matiin. Nggak bisa. Oh, langsung Udah, tua. tolong di mute. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Ini kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita mana tadi? Saya mana ya? Sampai mana tadi? Sistem operasi tadi. Oke, jadi itu urusan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, sekarang dari komponen utama di sistem operasi biasanya file system. Oke. Nah, file system ini kebanyakan walaupun sekarang udah mulai nggak NTFS sih, jujur. Saya berapa kali nyoba pakai NTFS, makin kesini makin rasanya makin jelek banget ya. Mulai, Pak. Nggak reliable nih jujur dulu ya. Jadi saya kemarin ngopi hard disk, bandingin antara karena ini hard disknya dipakai sama komputer-komputer Windows, jadi harus coba paling nggak ada 3 file system yang bisa dipakai, NTFS, FAT32, sama exFAT. Di antara 3 itu yang terbaik yang exFAT. Sarah, iya betul, exFAT. Yang exFAT yang lebih bagus. Jadi NTFS waktu di copy file jumlahnya ratusan gigabyte ngehang dia. Jadi si harddisknya langsung kayak read only. Jadi NTFS masalah banget sih. Jadi tapi ya apa boleh buat sih. Sebagian server masih pakai NTFS. Ya udah. Eh, Mungkin kita bisa nyoba NTFS dan kebetulan ada toolnya buat undelete file di NTFS. Jadi bisa kita pakai itu sih sebenarnya. Jadi satu NTFS yang buat kita obok-obok. Kenapa penting? Untuk investigator, untuk kita yang melakukan forensik, kita bisa undelete file yang dihapus atau diubah. Oke, jadi kalau file diubah biasanya filenya ada kopiannya sih yang sebelumnya. Itu bisa di recover kalau belum ketimpa ya.
Terus bisa identifikasi aktivitas yang Tahu dong, Bos. Kenapa? mencurigakan Oh, berdasarkan iya, tanggal sama jangkauan waktu rumah akses open file. toh, Pak. Gitu. Wih, terono Terus dhisik bayar parkir. Coba sih kok. atau saya kasih tahu si Aku dikon Pak balik ini aku aja Mas. ya, Pak Agung kali ya. Mat. Mat ngono lho, Pak. Ini yang pegang ini bukan Pak Agung sih Tahu. sebenarnya, orang akademik, Anggi kali ya. Ada yang pegang siapa namanya? Admin Zoom. Lapar, Mas. Saya nggak Ya. bisa. Urung wayahe, San. Urung wayahe. Coba. Oke, deh. Yang pasti saya mah nggak nggak punya akses admin, sengaja sih sebenarnya. Males punya akses admin jadi tanggung jawab soalnya. Kalau nggak punya akses admin kan tidak tanggung jawab. Itu sih intinya sih, males tanggung jawab. Oke. Kemudian yang penting juga adalah mengembalikan file yang dihapus. Jadi undelete. Ada kemampuan undelete NTFS ya. Terus juga buat dapetin file yang tersembunyi atau dienkripsi. Kalau dienkripsi ada masalah satu lagi adalah kita harus bisa ngebuka enkripsinya. Okay. Tool yang dipakai kalau di Windows ini Yo, WinHex, FTK Imager, sama Autopsy. tak Saya pernah ketemu pakai ini ya. FTK Imager tuh Soalnya enak aku sih pakai sebenarnya. pil. Bisa di-download Orang free ono sing nggoni. FTK Ngono lho, Pak. Bu, Imager. sampai apa Okay. didadekno parkiran apa iku gak ngerti aku. Ini dia. Cuman ngertiku iku Sorry salah. kayak parkiran. Ini dia. Oke. Bisa di-download free. Yang Bisa biasanya gawe diambil, kelas bisa di-download, pirang bisa wong diinstal dhuwur FTK tatonan. Imager Wonge ini. ampun. Kalau saya sendiri akhirnya banyak karena FTK saya nggak pakai Windows, ini FTK Imager buat Windows ya. Karena saya tidak pakai Windows, saya makainya NTFS Undelete. Ada Punya aku, Pak. NTFS Yang terus Undelete ini kulo ning mburi lho, free Pak. Apa? Ubuntu. Nak biyen niku nek saiki ra kok. Ini ada NTFS Cerita Undelete. lho, Pak ya, agak karani lho. Oke. Jadi ini ada NTFS Undelete di sini, bisa Ya kita karena undelete. mangkep kok Kita gitu cuma terus. perlu ngasih tahu nama device-nya apa, Saiki nanti semua file NTFS yang di-delete di situ bisa Pak, dibalikin. engko jam 7 paling. Oke. Ini kira-kira ini cara makainya lah kira-kira. NTFS Undelete /dev/HDA, ini masih pakai HDA ya. Aku mau turu. Kalau pakai SATA jadi Mau isu SDA. iku sepi. Kalau Isi mau sampai spesifik file apa, jam 2 file jam drop 3 paling. bisa file drop di situ segala macam. Jadi bisa Tantang. kita ini, oke, Lah kok moro-moro iki bisa kita lho ya aku ngono. undelete NTFS-nya. Oke, itu kira-kira. Tapi Padahal ini pesiar kalau iki lho untuk njero iki. nyoba Pesiar. molder, tadi saya kasih teorinya dulu ya biar biar Mundur kebayang kabeh dulu. kapal kok anggo bengi kabeh niki Mila. Mila Ya, utama seru. ayo. Dampu. Iki batu layar ya lagi iki. Oke, saya mana sih? Ini bikin konsentrasi juga Tanda. baru juga nih Tantu. kepala Nah saya. iki sandar. Iki muat sih. Batu layar. Oke, Dampu ini dia. sandar to. Ini dia. Iki Oke. Mila yo sandar Ini jadi ulang. tool-toolnya ini yang di Oh nanti bar saya ngono. tambahin ya. Aida. Saya tambahin lah. Kok rame engko. Edit. Kabeh tahu. Sampe nopo jambu ta? Oh, jambu kirana. NT. Oh, ini kan yang barcode sampean iku ta? Undelete. Kudu tiket ta? Kudu tiket ora? Ngomong ngono ya. Wis ngomong ngono nek kate nanti. File Saya tinggal sih, Pak. di Linux. Gitu ya. Jadi kita bisa undelete file di pakai Linux. Oke. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang lain ini yang satu file system di filenya. Kemudian satu lagi adalah registry. Nah, registry ini kalau di Windows konfigurasi disimpannya di registry ini.
Kita bisa nemuin informasi tentang pengguna yang telah login, program yang install, settingan software, identifikasi perubahan konfigurasi yang mencurigakan, biar tahu software yang pernah dijalanin apa aja. Ini kira-kira urusannya forensik. Oke, tool yang dipakai ada beberapa, Register River sama Registry Editor. Kira-kira ini dua. Ini rata-rata software-softwarenya buat di Windows semua ya. Yang ketiga adalah Event Log. Oke, buat melihat aktivitas yang terjadi di sistem operasi, kita bisa melacak login, logout pengguna, mencatat kesalahan sistem aplikasi, mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan supaya seperti kalau ada orang yang pengen ngehack dan sebagainya. Ini bisa lihat event viewer, ELK stack. Ini campuran sih, pakai Elasticsearch, Logstash, Kibana untuk analisa log-log ini. Oke, ini makhluk-makhluk ini adanya di Ubuntu, jadi bisa ke Ubuntu sih sebagian. Oke, jadi kalau kita summary ada 3, kita bisa lihat file, kita bisa lihat registry, kita bisa lihat event log. Oke, kemudian kalau kita lihat investigasi secara umum, kita ada beberapa yang bisa kita lihat, terutama buat akuisisi data, buat dapetin data buat forensik, kita perlu dapetin kopi dari sistem yang diinvestigasi. Kita perlu, ini proses investigasinya ya. Pertama akuisisi data, terus analisa data, kita lihat struktur file, registry, event log, cari barang bukti digital. Nah, yang seru adalah interpretasi data, menginterpretasikan temuan dan menarik kesimpulan. Oke, yang terakhir dokumentasi. Nah, yang bagian yang ini, bagian 2 ini, nomor 2 sama 3, ini urusannya susah-susah gampang. Karena jujur di dalam komputer ini proses banyak banget yang terjadi. Sebagian mungkin terkait dengan apa yang kejadian yang sedang kita investigasi, sebagian enggak. Jadi ini seru nih urusannya. Bisa salah. Ini jadi bisa salah nih ceritanya ya. Oke. Dan perlu, yang pasti ya perlu izin, perlu menghormati privacy lah. Gitu, kira-kira kayak gitu. Itu urusan buat window. Oke, saya geser lagi. Nah, sekarang kalau kita, jadi ingat ya di window ada 3. Ada file system, ada registry, ada event, log. Sekarang kita lihat di Linux. Sebenarnya nggak jauh berbeda sih cara berpikirnya. Cuman yang seru dari Linux itu sebenarnya lebih enak di Linux daripada di Windows sih sebenarnya. Di Linux tuh ada beberapa file system. Ini contohnya 3, ext2, 3, 4. Saya sendiri kalau di server biasanya pakai ext4. Kalau generasi yang awal ext2. Bedanya apa? Di ext2 tidak memiliki fitur journaling. Journaling itu kayak dia akan kayak backup dulu sebelum di write ke fisik gitu. Nah, kalau di X-T3 mulai dibikin journaling, kalau di X-T4 journalingnya kapasitasnya lebih besar. Nah, yang seru dari journaling ini, kalau kita lagi kerja, lampu mati, oke. Kalau X-T2 nggak ada backup. Jadi komputer dinyalain ya yang kita kerjain ya hilang. Kalau di X-T3, X-T4 lampu mati, dinyalain, ada backupnya ini, dan backupnya bisa di restore. Jadi ini makhluk 2 yang ini enak. Tapi file system Linux bukan cuma 3 ini, bukan ST2, 3, 4 ya. Ini yang sering dipakai aja, masih banyak lagi file system yang lain. Nah, komponen dari makhluk ini, ext2, 3, 4, komponennya ada, ini lebih rumit jujur, ini lebih rumit daripada Windows. Ini ada super block, ada group descriptors, ada block bitmap, ada inode, ada inode bitmapnya, ada inode-nya itu sendiri, ada data block. Jadi ada kayak gini. Jadi si hard disk akan dibagi-bagi sih sebenarnya. Dalam bentuk blok, ada inode, ada kode buat inode-nya, ada inode-nya itu sendiri berisi waktu, akses segala macam, ada blok datanya juga. Jadi ada kayak metadata dari data itu sendiri,
ukuran, waktu akses, pemilik dan sebagainya itu iNotes. Terus ada blok datanya juga. Oke. Sorry, ini blok bitmap, ada yang blok datanya sendiri. Jadi banyak metadatanya dari si file sistemnya. Nah, eh, ya ini cuma pengetahuan aja sih. Ini bikin si hard disk itu kalau mau dibalikin, ini seru nih urusannya. Karena ini ribet. Nah, journaling sendiri adalah dia merekam perubahan file system sebelum ditulis ke hard disk. Itu journaling ya. Kalau dalam bahasa saya tadi bilangnya backup sebelum ditaruh di hard disk. Oke. Tujuan journaling itu supaya kalau lampu mati data bisa di recover, bisa cepat recovernya. Kalau kerusakan data jadi bisa diminimalkan. Oke. Bentar, saya mumpung lagi ngomongin kayak gini, saya kasih lihat aja tuh buat ngecek harddisk bagus apa kagak ya. Eh, Coba saya gedein dulu nih. Jadi kalau tadi file system ya, oops, sorry. Eh, Mungkin kalau sering beli harddisk bekas, sering ada informasi. Ini fisiknya ya, si harddisk fisiknya tinggal berapa persen. Jadi kita biasanya pakai HD Sentinel ini buat ngecek kualitas fisik harddisknya tinggal berapa persen lagi sih, gitu. Jadi ini bisa di-download sih sebenarnya HD Sentinel free. Ada di Windows juga, HD Sentinel. Ini bisa di-download. Ada di Linux, ada di Windows juga segala macam. Mana Linux? Linuxnya mana ya? Oh ini dia. Ini dia Linux. Ada Linux, ada di Windows juga. Kalau mau dibeli boleh, saya ngambil yang free-nya aja. Jadi kita sebenarnya punya masalah juga di hard disk, bukan hanya file system ya. Jadi si file system berusaha buat menyelamatkan data hard disk juga. Cuman kalau hard disknya secara fisiknya memang udah rusak, ya udah nggak bisa diapain juga sih. Jadi ini hard disk Sentinel itu penting. Ini rada OOT sih sebenarnya. Kita bisa ngecek tinggal ketik ini aja, saya enter, nah dia akan ngecek hard disk saya. Ini saya kebetulan saya colokin ada berapa hard disk ini ya, ada 1, 2, 3, 4, harusnya ada 4 hard disk nih. Ini hard disk 0, SDA, ini 1 terabyte lah kira-kira, performanya 100%, sudah nyala 346 hari, masih punya 1000 hari lagi, kondisi bagus. Hard disk kedua, oke, dia temperaturnya tahu, dia 256 gigabyte, oke. Nah ini dia ngasih tahu, saya punya, ini hard disk SSD nih sebenarnya, ini SSD, makhluknya SSD. Ada problem komunikasi ke antar hard disk dengan hostnya sekian kali. Jadi ini hard disknya SSD nggak bagus sih sebenarnya. Tapi gue pakai aja, ntar kalau rusak ya, kebetulan ini semua datanya di copy. Jadi semua data ini hard disk penting banget sih sebenarnya. Tapi semua datanya di copy ke laptop saya. Jadi laptop saya sama hard disk yang ini sama isinya. Hard disk ini buat booting ya. Nah, semua data-data ada di hard disk yang ini. Kondisinya oke, perfect. Nah, kemudian yang di sini ada 2 hard disk lagi. Eh, yang ini 2 tera, kondisi oke. Ini isinya semua data saya. Kalau yang ini nggak terlalu bagus, health-nya 99%. Eh, Hard disk ini dipakai buat backup perpustakaan sih. Oh, ini yang buat Mas Abdurrahman yang baru masuk. Oke, tolong, ini buat semuanya juga sih sebenarnya. Tolong pastikan Anda daftar di sini. Salah. Sini. Salah. Mana tadi? Sini ya. Oke. Ya
udah saya cari lagi. Tolong masuk ke open course, oke, buat semua yang baru masuk ya. Masuk ke open course bisa bikin account, kemudian enroll ke kuliah yang ini. Nomornya 114. Tolong masuk ke 114. Terus di masing-masing modul ini ada kuisnya, masing-masing ada kuisnya. Tolong kerjakan kuisnya dari sekarang, juga kerjakan UTS dan UAS-nya dari sekarang. Jadi jangan tunggu UTS UAS, kerjaan UTS UAS-nya dari sekarang. Dan nanti saya tiap minggu akan posting email eh, kalau baru masuk. Ini saya kasih lihat kondisinya nilai yang ada ya. Masa penerapan ini sudah masuk belum ya? Kayaknya belum ada nih, belum ada A di sini. Ada juga Asep. Oke, jadi tolong pastikan register supaya namanya masuk sini, dan saya akan tiap minggu akan saya posting kondisi nilai Anda semua. Oke, harapannya apa? Jadi tolong kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang ya. Jadi jangan nunggu pengumuman sekarang kerjakan UTS, nggak usah. Kerjain semuanya dari sekarang. Syukur-syukur bisa dapat nilai 90 minggu depan atau 2 minggu lagi. Kalau udah dapat nilai 90, nggak usah masuk ke kuliah saya juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Saya sudah nggak peduli sih sebenarnya. Yang penting nilainya udah bagus di sini. Tapi ini ujiannya semua bahasa Inggris ya. Sengaja dibikin bahasa Inggris supaya ngelatih Anda-Anda bahasa Inggris. Soalnya kemarin beberapa direktur perusahaan komplain ke saya, Pak, anaknya pinter sih, cuman bahasa Inggrisnya parah. Waduh, kalau nyuruh dosen-dosen pada ngomong bahasa Inggris kayaknya susah. Ya udah, soal ujian aja saya bikin bahasa Inggris aja gitu aja sih. Ya, tolong dikerjain ini aja supaya nilai, kasih tahu yang lain juga supaya masuk ke kuliah nomor 114. Nama kuliahnya adalah ITTS 2025-1 IT Forensik OWP. Ini juga berlaku buat mahasiswa yang calon mahasiswa baru ya. Kuliahnya baru September sih sebenarnya. Tapi boleh ikut kuliah saya. Jadi saya udah ngebuka semua mahasiswa boleh ikut kuliah saya, nggak peduli semester berapa, bisa nabung nilai. Jadi calon mahasiswa boleh nabung nilai. Gitu. Nggak ada di kampus lain, cuma ada di Ono doang. Saya udah ngizinin semua dosen buat kayak gitu sih, cuman yang berani cuma Ono doang sih. Oke, balik lagi ke sini ya. Oke, mana sih tadi? Nah, nih. Jadi tujuan journaling itu Linux ya, buat integrasi, menjaga integritas data, buat recover file system yang kalau rusak dan sebagainya. Ini kalau mati mendadak. Eh, Jenis journaling ada yang berurut, ada yang write back, ada yang data only. Eh, jadi apa? Kalau order semua operasi ditulis ke jurnal sebelum di write ke hard disk, itu yang order. Kalau write back, operasi ditulis ke jurnal tapi data mungkin tidak segera ditulis ke disk, itu kira-kira kayak gitu. Kalau data only hanya perubahan data yang ada di jurnal, bukan metadata gitu. Jadi ini kalau di Linux file system. Nah, yang jadi masalah di file system ini untuk undelete itu yang reliable yang ada buat ext3. Undelete-nya. Jadi kita punya masalah sih sebenarnya. ext2 sama ext4 kita nggak bisa undelete. Tadi NTFS bisa di undelete, ext3 bisa. ext2 sama ext4 nggak bisa. Pusing saya. Nah, yang lain adalah log file buat di file system. Log file ini adanya di folder var log. Jadi kalau kita masuk ke sini, saya gedein biar ada enak melihatnya. Oke, clear layar. Var log. Jadi semua log ada di sini sih, di folder var/var/log. Saya udah ngomong ke dosen sistem operasi, kalau bisa ngajarin sistem operasi Linux. Bukannya apa-apa ya. Server kita banyaknya Linux sih sekarang, bukan Windows. Jadi sebaiknya ngajarnya sistem operasi Linux. Cuman nggak banyak dosen yang bisa Linux sih sebenarnya. Jadi serba salah saya sekarang. Kepaksa di kuliah-kuliah saya, kepaksa saya harus ngasih lihat kayak gini-gini juga. Jadi dalam Farlog ini semua log server adanya di sini, kita bisa ngelihat sih sebenarnya. Biasanya serangan adanya di authentication. Pertama, salah satu authentication
Yang lain paling ada di Vlog, tapi kebanyakan di authentication sih. Nah, di masing-masing aplikasi dia punya log juga. Misalnya web itu ada di apa? Oh, ini bukan server sih. Ini desktop nih yang kita lihat lagi desktop. Jadi Apache punya lognya sendiri, nanti masing-masing punya lognya masing-masing, kita bisa lihat lagi di masing-masing log. Cuman di servernya juga harus kita aktifin lognya. Jadi waktu kita jalankan server, di konfigurasi servernya, kita harus pastikan lognya diaktifin. Bisa, kalau kata kuncinya adalah verbose. Pastikan log servernya dibikin banyak gitu. Kalau di verbose-nya di on, segala macam dicatetin ke log. Memang akan membuat lognya jadi gede. Tapi kalau ada apa-apa, kita jadi gampang. Jadi kita nanti ada trade off ya antara lognya gede sama eh, kemudahan buat menganalisa kalau ada kejadian. Nah, cuman log gede itu kalau dia tiap kali nge-save ke log, si aplikasi jadi lemot, jadi lambat sih. Jadi ya serba salah sih sebenarnya, serba susah. Ya udahlah, mau diapain? Di log file kita bisa lihat macam-macam. Kita bisa ngelihat file yang diakses apa aja, reboot, shutdown, kesalahan sistem apa aja, akses yang tidak sah, modifikasi file bisa kelihatan. Nah, nanti kalau kita bermain di sini, ini juga kemarin tuh ada yang nyari orang sih sebenarnya. Saya udah posting ke mailing list, ke ya mudah-mudahan ada yang baca, ada yang enggak nih. Kalau yang enggak masuk ya enggak baca. Cuman saya coba lihat bisa nggak ya? Kalau ada yang tertarik, jadi ini orang lagi nyari orang sih. Kayaknya dia dapatnya dapat proyekan kayak gitu, tapi nggak punya orang. Suka gitu tuh orang Indonesia tuh. Dapatnya proyek, udah gitu lu pikir cari orang gampang kali ya? Bentar, firewall. Ini dia, nih namanya Hendra. Ini Hendra Hairudin. Eh, kalau ada SDM dan Bapak yang free masih support saya untuk proyek ini, firewall specialist. Ini kontak saya kalau ada yang tertarik saya ini ya. Jadi ini emailnya Hendra Hairudin, hendra@okus.co.id, cari orang, kemudian kontaknya ini. Saya posting kontaknya di chat lah kalau ada yang butuh kerjaan. Saya posting di everyone. Oke, jadi silahkan kontakin aja, tapi nanti nego. Saya malam kuliah ya Pak, gitu. Jadi kerjaan kan lumayan buat dapat duit ya, duit kan buat bayar SPP. Tapi nego ntar, soalnya malam kuliah gitu. Harus gitulah kalau kerja mah. Jadi satu log file, kedua log file ya. Di security log kita bisa ngelihat, terus di firewall log kita bisa lihat lalu lintas jaringan lewatin firewall. Oke. Dan implikasi dari forensik ini adalah kita bisa recover data, jadi data yang rusak atau hilang segala macam kita bisa dapetin lagi, kita bisa analisa aktivitas, kita bisa identifikasi malware, kita bisa nentuin waktu kejadian. Nah, yang bagian yang ini, kalau mau cerita dikit, ini contoh yang realnya, yang paling nyebelin dari malware ini adalah judi online sebenarnya hari ini. Jadi hari ini yang paling menyebalkan adalah judi online. Eh, Hasil karya kita akhirnya dibukukan di Andi Publisher. Kita bisa nyari kata kuncinya, masuk ke andipublisher.com, kata kuncinya Ono. Nanti di sini ada buku tentang buku pegangan nah ini dia, buku pegangan penanganan insiden cyber. Ini kejadiannya, buku ini ditulis sama saya sama dosen-dosen ITTS yang kerja di Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Waktu itu kita diserang sama judi online sampai jebol ancur-ancuran, bahkan servernya ada yang di-delete itu server. Gila itu orang-orang judi online parah banget.
Dan saya perhatiin cara dosen-dosen itu pada bekerja. Jadi orang-orang Kominfo itu kerja nanganin malware-nya kayak gimana, terus dibukuin. Yang jago di sini saya kasih tahu dulu ya. Yang paling jago adalah Pak Dimas. Mungkin ada yang diajarin Pak Dimas kali ya. Nah, itu jagonya sih sebenarnya. Yang paling jago Pak Dimas. Dan Pak Dimas ini akhirnya yang banyak materinya jadi materi buku ini sih sebenarnya. Itu. Jadi kuncinya ada di situ. Nah, kalau mau baca di sini di Ono Center, bentar, saya harus ingat-ingat saya taruh di PS3 apa, bentar, eh, identify malware Trojan. Itu saya pakai istilahnya lebih banyak ke Trojan sih, bukan malware. Nih, nih kalau pengen deteksi ya, caranya di sini kita harus identifikasi age. Ups, ini mah teori banget. Ada yang lebih ininya nih. Ah, pakai PS3 sih. Paling gampang sih. Rootkit. Nah, ini dia. Detect remove Trojan in Linux operating system. Jadi ada beberapa, ini kalau kita lagi ngejar si malware, ini kategorinya forensik sih sebenarnya. Tapi kita pengen ngejar si malware itu masuknya kayak gimana, kapan. Nah, ini perintah-perintah yang dipakai last log, ini terus pulcron, puing, banyak nih, asli banyak, banyak banget. Nah, yang paling menolong dari semua, ini kan banyak nih, ada PS top, PS3, LS off, netstat, if top, net hoax, S3 string segala macam. Yang paling gampang ngelihat yang ini sebenarnya, PS3. Jadi perintahnya banyak, tapi yang akan banyak ngelihat yang ini. Saya kasih lihat ciri khasnya aja ya. Kalau ngelihat malware, kalau ada serangan, saya jadi super user dulu, PS3, enter, kita bisa ngelihat tree dari PS. PS itu proses di back end ya. Nah, ciri khas malware tuh kayak gini dia. Uh, ini kalau ini nggak ada malware sih. Tapi kira-kira, nah ini contohnya kayak gini nih contohnya. Dia punya anak banyak. Ini kan GDM, ini GDM tuh buat apa? Graphic interface ya, GUI. Oke, GDM punya anak. Ini punya anak, punya anak, punya anak. Kalau malware, anaknya ngerendeng, bererot ke belakang, gitu ya. Ini Gnome. Jadi ini GUI kelihatan, nah ini kelihatan Zoom punya anak sedikit lah. Nah, tapi ini nggak panjang sih, cuman 2-3 layer. Kalau malware banyak banget. Dia anaknya banyak karena si Trojan itu, ini terutama yang urusan apa ya, judi online. Judi online itu dia menginfeksi situs, dia pengen bikin supaya dia bisa marketing tentang si judi online-nya. Jadi dia bikin banyak page, halaman baru di website-nya kita yang isinya tentang judi online. Jadi caranya dia, cara bikin page adalah bikin anak. Anaknya akan bikin page, kira-kira kayak gitu logikanya. Jadi nemunya dari situ sih sebenarnya. Tuh. Jadi ntar lihat-lihat aja ini, LS off, netsat segala macam, tapi yang paling kuncinya PS3 ini, gitu. Oke. Nah, ini untuk bisa sampai level seperti ini, sarannya sih ngebiasain pakai Linux sih. Kalau nggak pakai Linux nggak bisa. Nggak bisa, susah banget sampai level seperti ini. Oke. Oke, saya masuk lagi ke sistem operasi. Oke. Ini tool-tool yang dipakai buat buat investigasi, buat file system. Kalau file system FSCK itu buat ngecek file system. Ada bahan belajar Linux yang lengkap, ada. Cuman kirim hard disk ke gue. Nih gue kasih lihat. Nih, okay. Ini saya langsung masuk ke perpustakaan saya. CD var data uh, library 2 Linux. Salah, books Linux. Nih bukunya segini banyak. Okay. Ini lengkap banget, asli lengkap banget. Coba saya cek dulu ya.
ada berapa buku ya? Nah, nggak hafal perintahnya. Eh, found file Linux directory. Ini ada berapa? Ini dia WC min L nih ya. Coba nih ls WC min L. Nih dia. Coba. Filenya ada berapa di sini? Ada 953 file. File itu buku ya, file PDF. Jadi kalau saya ls kayak gini nih, masing-masing parah. File ini ada di kampus sebetulnya, di server perpustakaan digital yang ada di kampus. Ini ada juga sih sebenarnya. Kalau Anda ke kampus bawa flash disk bisa download. Oke. Besarnya seperti apa? Coba buka. Linux 15 giga. Oke. Jadi totalnya 15 giga, 950-an buku. Gitu. Sip. Jadi kalau mau kayak gitu sih. Ini jujur, kalau udah pernah baca buku-buku ini, dengerin kuliah saya, kuliah Ono nggak ada apa-apanya langsung. Ono cuma 0,0 sekian persen dari ilmu yang ada di buku-buku tadi. Bayangin, Ono cuma 0,0 gitu, dikit banget. Jadi buku-buku itu parah banget sih, asli parah. Ini beres ya, ini di Linux. Jadi kalau Linux itu file system sama log, mainannya di situ. Sekarang kita masuk ke mobile. Oke, mobile. Oke, ini ada 3 sistem operasi sih harusnya. Ini ya. Android sama iOS. Windows nggak ada. Nggak ada. Windows-nya nggak dimasukin. Nggak menarik Windows. Jarang yang pakai juga sih sekarang. Cuma pakai kan praktis cuma 2 ya. Android sama iPhone doang ya. Nah yang di Android, file system yang dipakai adalah ini. Banyaknya ext4 atau F2FS. Oke. Data pengguna, sistem sama aplikasi tersimpan pada partisi yang berbeda. Itu yang perlu kita tahu. Cuman kalau kita udah pernah pakai Linux masuk ke Android, nggak beda jauh sih sebenarnya. Jadi Android itu Linux juga sama aja. Cuman agak dimodif-modif lah. Linux modifan supaya bisa masuk ke handphone. Kira-kira kayak gitu. Terus beberapa perangkat Android mendukung full encryption. Jadi kalau sampai di encrypt, kalau si file system di encrypt, kita nggak bisa ekstrak data tuh. Data nggak bisa diambil ya kalau di encrypt. Bagus buat ngamanin si HP. Misalnya HP jatuh ke tangan orang lain, ada cucu lewat ini. Nggak konsen langsung. Saya mana tadi? Beberapa perangkat ini. Jadi kalau ngomong dia, iya deh. Oh, udah. Ini eyangnya lagi ngajar. Oke. Jadi kalau sampai di encrypt, kita nggak bisa ekstrak data. Udah, stres. Yang jadi masalah kalau sampai kita lupa password enkripsi file systemnya. Ya kita nggak bisa akses ke file system kita sendiri. Nah itu masalah nih. Jadi enkripsi ada bagusnya, ada masalahnya juga sih. Kalau misalnya datanya nggak penting-penting amat, nggak usah di-encrypt dah. Gitu. Kalau HP saya kebetulan nggak saya enkripsi sebenarnya. Dan saya yang berbahaya cuma ada internet bankingnya doang. Saya pakai buat bayar, buat ngisi ini doang sih sebenarnya ngisi apa sih buat tol tuh, e-tol itu ya. Nah, yang yang lain lagi yang adalah masalah routing. Jadi kalau HP-nya nggak di root, kita nggak bisa akses ke root dari root tuh yang ini ya. Kalau ini kan root nih. Kalau dapetin slash tuh root nih ya. Kalau HP-nya nggak di-root, kita nggak bisa masuk ke slash. Kita akan masuknya ke sini biasa.
Di Android kayak gitu ya. Jadi kita akan masuk ke user yang biasa. Konsekuensinya kita nggak bisa masuk ke admin. Itu aja kalau nggak di root. Oke. Terus yang masalah besar di Android adalah seringkali dia mensinkronkan data dengan cloud. Bisa pakai Google Drive lah. Kalau di Android banyak ke Google Drive ya. Terus banyak lagi ke drive-drive online lainnya lah. Nah, ini masalah besar juga nih. Gimana cara melakukan investigasi datanya ada di Google Drive atau di cloud. Nah, ini masalah. Jadi ada beberapa masalah isu di Android. Terus toolnya ada yang buat akuisisi data ya, ada yang logical, ada yang physical. Physical kita bit by bit diambil seluruh datanya. Kalau logical kita ngambil data lewat interface, user interface, itu logical. Oke. Tapi nanti ada juga yang bentuknya apa sih namanya? Uh, harus static atau dynamic gitu. Kalau static itu handphone mati. Kalau dynamic itu handphonenya nyala. Nah, kita bisa ngambil data memori sih kira-kira kayak gitu. Ini kira-kira gitu ya. Nah, terus waktu kita analisa data, ada beberapa data yang bisa dianalisa di Android. Kita bisa analisa file system, bisa dapetin file yang dihapus atau disembunyikan. Kita bisa analisa database lewat kontak, chat, call log, data lokasi dan sebagainya. Terus juga kita bisa menganalisa data yang ada di cloud. Jadi data yang dianalisa yang seringkali dianalisa itu makhluk yang ini. Walaupun nanti kalau spesifik aplikasi tertentu juga bisa dianalisa masing-masing aplikasi. Nah, kemampuan buat menganalisa spesifik aplikasi itu dibutuhkan, itu banyak sekali yang butuh sih sebenarnya. Jadi kejadiannya adalah developer, orang yang bikin aplikasi ini seringkali ngontak apa ngubungin kita ini, Pak bisa nggak aplikasi saya dievaluasi nih, ada bocornya kagak, ada bolongnya kagak, bisa kayak gitu. Nah, tool yang bisa digunakan ada beberapa, ada Android Forensic Tool, ada Oxygen Forensic Suite, ada Autopsy. Jadi banyak yang pakai Autopsy semi free lah. Untuk iOS agak beda sama tadi Android ya. Keamanan iOS lebih kuat sih sebenarnya. Enkripsinya full fisik, seringkali dilindungi oleh biometrik, itu iOS banget. Android lebih fleksibel, lebih apa? Uh, lebih mengizinkan yang rada ngaco-ngaco. Kalau iOS lebih parah. Terus akses ke file system iOS lebih terbatas dibandingkan Android. Datanya di backup di iTunes, terus juga datanya sinkronin ke iCloud. Nah ini masalah, kita harus dapetin username password si user iOS ini buat akses ke sana. Akuisisi data logical bisa lewat iTunes atau Finder, kemudian physicalnya masuk akuisisi fisik. Analisa data bisa mirip sama Android, kita bisa lihat file, terus analisa database, database-nya SQLite rata-rata yang ada di HP. Kalau database yang internal HP ya SQLite, tapi aplikasi itu bisa juga naruh datanya di Firebase, jadi masalah. Oke, toolnya bisa L-Comfort. Wah, udah azan. Oke, ini silakan dilanjut dibaca. Kita lanjutkan nanti jam 6.30 kurang ya. Oke, kita mulai kuliah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, saya share screen dulu aja. Oke, untuk ngingetin aja buat Anda semua tolong enroll ke kuliah IT Forensik ini. ITTS 2025-1 IT Forensik, nomornya adalah 114. Oke. Oke. Ini tadi udah saya jelaskan tentang sistem operasi Windows, Linux, sama mobile.
Yang ini bahasa Indonesia. Yang bawahnya juga sama sih. Windows, Linux Mobile, cuman bahasanya Inggris. Itu aja beda. Jadi kalau mau ngelihat, oh ini ada pertanyaan. Jadi kalau pengen lihat materi ujiannya ada di bahasa Inggris. Kalau ini pertanyaannya ya, kalau sistem operasi Mac OS yang di komputer, Forex itu dipakai apa aja? Untuk file system apakah sama dengan Linux Android ext4? Ini harus ngomong jujur dulu ya, saya nggak familiar sebetulnya sama Mac OS, tapi kira-kira dia file sistemnya itu kategorinya Unix sih, Unix pakai X ya. Karena saya nggak bisa jawab yang itu, saya coba cari aja ya, cari di ChatGPT lah. Jadi tolong ditanyain aja apa-apa. Nah, ini mendingan gini ya. Nah, gini, copy paste ke ChatGPT. Cuman kalau insting saya bilang FTK Imager itu kemungkinan bisa dipakai di ini ya, macOS juga. Jadi dia lumayan fleksibel sih, bisa ditaruh di Windows. Ini Mac APT, oh ini Autopsy, bisa di tiga-tiganya Autopsy berarti Linux, macOS, Windows, Autopsy bisa. Exif Tools, wah ini kalau kita mainnya dynamic ya, kita pengen ngecek. Nah, FTK Imager bisa juga. Jadi sebenarnya hampir sama sih antara macOS sama Linux, hampir sama. Kira-kira kayak gitu. Tapi ini ada tool-tool tambahan yang lain lah yang bisa dipakai. Nah ini ada perbandingannya. Sleuthkit, Autopsy, FTK Imager ini buat disk file system. Volatility buat kalau nganalisa dynamic. Kemudian ini kagak ngerti nih gue, nggak pernah pakai. Ini yang menarik, timeline analysis. Terus buat deteksi malware, kita bisa di sini pakai yang ini. Ini yang bawahnya metadata. Exif tool tuh buat ngelihat metadata file sih sebenarnya. Oke, ini ada di Linux juga kalau nggak salah. Gitu ya. Oke, jadi kira-kira hampir sama sama Linux. Nah, sekarang file sistemnya apa? Kalau Windows, iya ini orang Windows banyak pakai NTFS ya. Saya sendiri pengalaman berapa kali sama NTFS ini frustasi sama NTFS. Saya lebih suka pakai exFAT, EXFAT gitu ya. Nah, ini coba lihat di sini pertanyaan bagus, Prof. Kurang ajar. Nah, macOS tidak pakai X4. Juga tidak memakai NTFS. Jadi punya file system sendiri, APFS, HFS. Oh, exFAT bisa dibaca. Ya, tapi itu dia exFAT juga bisa dibaca di ini ya. Di Linux juga bisa dibaca, tapi dia bukan native macOS. Oke. Jadi macOS yang natifnya yang ini nih. Nih, macOS. Berarti yang paling baru yang ini nih. APFS. Kira-kira gitu sih. Coba saya pengen bandingin tadi. eh per bandingin ini ya. Bandingkan per for ini buat yang pakai Windows ya. Performance NTFS versus exFAT. Oke. Mana yang lebih baik? Oke. Watch. Ini ya. Saya klik search ini biar dia nyari di web juga. Saya pengen tahu aja kalau katanya ChatGPT gimana. Kalau pengalaman saya, exFAT lebih bagus daripada NTFS sih. Untuk menghasuh file, delete ya. 68% dari FAT32, exFAT 24%. Untuk write, NTFS 40%, exFAT 25% dibandingkan dengan FAT32.
NTFS lebih efisien menggunakan sumber daya sistem, jumlah operasi disiplin lebih rendah dibanding exFAT. Oke, lebih cepat membaca menulis file besar. Nih, jadi kemarin saya frustasinya karena saya harus ngopiin hard disk 10 terabyte. NTFS langsung crash. Jadi kalau untuk file-file gede, exFAT lebih bagus ternyata. Soalnya saya ngopinya hard disk perpustakaan saya 12 tera, mau dikopi ke hard disk 10 tera. Jadi ada orang ngirim hard disk 10 tera. Jadi exFAT lebih bagus di situ. Terus akhirnya saya frustasi sama NTFS nggak dipakai. Di sini kan lebih menghapus lebih lambat ya. Tapi ya masih jalan lah. Tapi kalau udah file besar, NTFS tewas. Gitu ternyata. Oke, ini ya buat masukan aja sih. Keamanan. Oh, dia punya journaling, dukung enkripsi. exFAT tidak mendukung itu. Tapi kalau dilihat, EXT 34 ya bersaing banget sama NTFS ya sebenarnya. Tapi performance masih bagusan. Masih. Ntar kalau misal lihat sini aja ya. Oke, sekarang saya punya waktu 30 menitan, saya akan coba lanjut. Ini tutup, 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 FTK Imager, mana sih tadi? Ini ya, coach, sini ya. Nah, oke. Jadi operating system relatif sudah. Nanti kita akan masuk lagi ke operating system di sini. Tapi saya lebih ke arah file system Linux. Kalau ada waktu saya akan coba juga bahas yang NTFS ya. Jadi ini bentuknya demo kalau yang ini ya, forensic file system Linux ini demo. Oke, sekarang saya akan masuk ke network. Ini ada 3 topik bahasa Indonesia. Ini topik yang sama bahasa Inggris. Kita akan baca yang bahasa Indonesianya aja. Oke. Ini kita mau investigasi kalau ada kejadian di jaringan. Dan ini banyak banget. Kebanyakan ini susah dapat datanya karena datanya adanya di router, adanya di SOC. SOC adalah Security Operation Center ya. Datanya ada di situ, jarang bisa diakses dengan mudah, baik oleh aparat, segala macam susah dapat data seperti itu. Jadi ini susah-susah gampang. Cuman buat kita yang lagi ngoperasin jaringan di perusahaan, ini perlu pengetahuan ini perlu banget. Oke, jadi ini adalah yang akan diterangkan di sini adalah secara sistematis, proses sistematis untuk ngumpulin, analisa, interpretasi data dari jaringan. Tujuannya buat investigasi kalau ada kejahatan cyber. Kalau dari sisi hukum mungkin pengen tahu dapat barang bukti segala macam, tapi kalau dari sisi operation dari perusahaan kita pengen tahu bagaimana si sistem kita diserang dan dari situ dari pengetahuan itu kita bisa merancang bagaimana kita ngatasin hal itu semua. Ada isu-isu di jaringan, isunya adalah topologi. Oke. Ini yang biasa ya, Bastar, Mesh segala macam. Cuman nanti kalau di jaringan yang baik, oke, kita biasanya ada istilah nanti critical information infrastructure. Ada yang bisa bikin topologinya enggak? Topologi. Ini mungkin kayak gini-gini sih. Yang saya cari yang kayak giniannya sih sebenarnya. Oke. Cuman kalau mau belajar yang ini, sarannya coba belajar ke Noras. Kalau kenal sama Noras, dia punya dokumennya sebenarnya. Saya simpan nggak ya? Coba saya cari dulu bentar. Mudah-mudahan ketemu.
JIP. Oh, ini dia. Ada di dokumen Kominfo. Kominfo JIP. Mana dia? Kak, sini. Kominfo JIP. Ini dia makhluknya. Oke, tekan makhluk ke sini. Saya coba gedein view, zoom, page speed. Jadi yang punya naskah ini Noras juga punya. Karena Noras yang terlibat nulis sih sebenarnya. Noras harusnya ikut kuliah saya habis ini jam 7. Kalau Anda pengen ikut kuliah saya jam 7 juga boleh sih. Ntar, mana dia? Kok nggak ada gambarnya sih? Ini adalah jaringan intranet pemerintah. Di samping jaringan internet pemerintah ada pusat data nasional yang jebol kemarin. Jadi salah. Nah, ini harusnya ada jaringannya. Ini topologi. Ini API versi 6. Ini API versi 6-nya ya. Oke, ini security API versi 6. Saya cepetin, saya cari topologi nih sebenarnya ngasih lihat topologi jaringan yang bagus yang seperti apa sebenarnya. Ya, nggak ada sih. Ini dia. Ini. Bentar. Mereka pakai MPLS. Antar ininya pakai MPLS. Jadi teknik bikin jaringannya, nah ini mulai kelihatan harusnya. Ini mulai kelihatan. Ini mulai kelihatan. Ada yang lebih bagus gambarnya harusnya. Oke, lebih gampang lihatnya. Ini AS number-nya doang. Kita lihat topologi jaringan yang lebih ke fisik ya. Oke. Ini semua pada pakai MPLS sih kalau mau tahu sih. Kok nggak ada. Oke, ini dia, ini dia. Oke, ini, ada yang gambar yang lebih blow on nggak? Nah, ini dia. Alah, kecil banget ya. Ya udah, saya coba zoom in aja, bisa nggak saya zoom in? Nih, bisa di zoom in nggak ya? View, zoom, 200. Uts, lebih gede lagi. View, zoom, 500%. Oke, oke. Jadi, eh, kalau ngelihat jaringan-jaringan ini kalau diperhatiin benar-benar ini ada, kalau kita perhatikan ya, ini ini kelihatan ada dua router, dua router, dua router sih sebenarnya. Ini ada dua router, dua router. Jadi routernya rata-rata dua. Ini kalau dilihat ada kabelnya dua, 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 dua. Oke. Kemudian memang dia punya satu aja ke back end ke belakang ya. Cuma ada satu kabel ke belakang. Ini ada switch, ini jaringan di belakangnya. Tapi router front end-nya itu dua rata-rata. Oke. Jadi mereka rata-rata punya ini kayak gini kan dua nih, dua. Jadi rata-rata dua, dua router semua. Kenapa sampai dua? Itu supaya dia reliable sih, intinya kayak gitu aja. Jadi supaya reliable dan dia, jadi waktu kita ngerancang jaringan,
kita harus bikin jaringannya, router depannya ada dua, terus sambungannya ada dua, jadi redundan. Kalau ada yang collapse satu, bisa pindah ke yang lain. Dengan cara itu, terus juga di sini kalau mau masuk ke jaringan ini dari luar mau masuk ke dalam, biasanya nggak langsung masuk. Ini kan ini ada jaringan luar nih ya, ini jaringan internetnya dari luar lah. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam tuh, kita dari luar, misalnya dari luar, kita masuk ke dalam gitu. Nggak langsung masuk ke situ. Biasanya ada mesin di luar yang bisa dimasukin sama SSH. Dari situ baru masuk lagi ke dalam. Jadi kita bentuknya main kayak gituan, ada jam host. Jadi tekniknya harus seperti itu sih sebenarnya. Gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, nanti kalau kita mau melakukan, apa sih namanya? Tadi forensik, mana dia? Ini jadi topologinya nggak bastar mesh gini sih sebenarnya. Topologi yang benernya serumit ini sih sebenarnya. Gitu ya. Mana tadi? Ini dia. Bukan, salah. Mana? Nih ya. Nah, jadi topologinya serumit seperti ini kira-kira. Jadi jangan berpikir topologinya cuman ini doang ya. Ada bus, star, mesh, ring, kagak. Udah rumit. Kalau mereka lebih kering karena kita pakai fiber ya. Jadi bentuknya kering. Terus protokol yang dipakai biasanya pasti ada security-nya. Ini kan TCP, HTTP, FTP kan yang biasa, ini FTP udah nggak dipakai lagi sekarang. Oke. Terus perangkat kerasnya router switch hub. Nah, di bagian routernya, kalau udah ngobrol sama teman-teman yang ngoperasiin cloud, seperti ID Cloud Host dan sebagainya, ID Cloud Host bilang terus terang aja, routernya mereka modif sekarang. Jadi nggak pakai router-router yang branded, okay? Tapi mereka bikin sendiri router. Sampai kayak gitu sih sekarang. Jadi rata-rata mereka bikin sendiri router, paling sederhana pakai Linux, kalau mau yang rada bagusan dikit pakai OpenWRT, kemudian dimodif dalamnya, nah udah jadi router. Konsekuensinya dia sebenarnya pakai prosesornya server, kemudian dibikin sistem operasinya sendiri, gitu. Supaya bisa ngehandle kecepatan tinggi sih sebenarnya. Kalau kita pakai yang branded-branded, kadang-kadang mahalnya aja sih, performance sama. Jadi performance sama, tapi yang sana lebih mahal. Ya udah, kita cari yang bikin sendiri aja, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau kita melakukan investigasi jaringan, yang dilihat topologi, protokol, perangkatnya juga banyak ya. Ada router switch hub. Switch hub biasanya nggak bisa dianalisa apa-apa, paling cuma colokannya lari dari mana ke mana. Tapi nggak ada lock apa segala macam, nggak ada di switch hub. Kecuali switchnya managed switch mungkin masih ada locknya. Kalau router itu ada locknya, kalau disimpan segala macam. Kemudian mulai masuk ke service jaringan, ada web server, mail server, file server, apa cloud dan sebagainya. Itu. Yang seru kalau di bagian service jaringan ini kalau kita harus menghadapi yang namanya cloud, Kubernetes, Docker dan sebagainya. Karena tergantung yang bikin Dockernya. Kadang-kadang kita nggak bikin Dockernya itu sendiri, kita pakai Docker yang udah jadi. Itu lognya bingung ada di mana. Jadi waktu kita melakukan forensik, kalau kita menghadapi Docker, pening kepala dulu. Itu kira-kira. Ini urusan di service-nya ya. Jadi ini satu, kemudian protokolnya ada TCP/IP, ada yang DNS dan sebagainya. Ini harus ngerti juga. Sarannya sih kalau mau belajar protokol-protokol ini bisa masuk ke RFC Editor. Kita bisa baca masing-masing protokol, tapi paling gampang kalau udah main kayak ginian, paling gampang pakai ChatGPT sih. Asli, itu enak banget pakai ChatGPT. Jadi, atau Gemini atau apalah ya, terserah ya. Kalau langsung baca di sini mabok, soalnya banyak banget yang dibacanya. Mabok, mendingan chat GPT kita nanya spesifik. Kalau nyari ini gimana, nyari ini gimana, itu lebih enak. Chat GPT langsung tembak langsung aja. Oke, mana tadi? Nih, gitu ya. Nah, sekarang di urusan paket datanya, ini ada source, destination, data, header, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk sampai bisa ngerti yang ini, harus sering jalanin sudo wireshark. Oke. Ini Wireshark sendiri bisa di-download di Google. Cari aja Wireshark.
Oke. Nanti bisa kita download, ada yang buat, kalau bagian download tuh ada yang buat Windows, ada Mac OS, ada Linux dan sebagainya. Bisa di-download free. Nah, downloadnya gampang. Yang susah adalah mana sih Wireshark-nya tadi gue. Ini dia. Oke. Kita akan coba capture ya. Start. Nah, ini langsung keluarnya kayak gini kan. Bacanya gimana? Nah, itu yang seru. Terus ini kan banyak sekali data. Terus udah bacanya gimana? Terus eh, ini kan bejibun ya. Terus tahu yang mana serangan, mana yang enggak, segala macam. Nah, itu horor itu urusannya. Perlu jam terbang. Kalau mau lebih enak ya pakai aplikasi. Si aplikasi yang suruh deteksi segala macam. Yang seru adalah kalau berani bikin tugas akhir tentang aplikasi seperti ini. Ya udah, nggak usah bikin Wireshark-nya ya. Ngekstrak data Wireshark terus buat deteksi ini serangan apa gitu. Terutama dengan kondisi sekarang apa semua traffic dienkripsi dan kita harus bisa deteksi ini serangan apa gimana segala macam, dan itu udah mainnya machine learning semua sih. Jadi kayak gini nih WhatsApp, mabok bacanya asli. uh, Nih saya kasih lihat masalahnya ya. Saya stop dulu capture. Stop. Ini masalah nih. Nih kalau kita perhatikan ini TLS. TLS itu encrypt. Jadi nggak bisa dibaca sih datanya. Ini pakai HTTPS 443 nih. 443 pakai HTTPS nih. Ini juga 443 pakai HTTPS nih. Cuman dia UDP dia kirimnya. Jadi HTTPS UDP nih. Ini data yang di encryptnya nih. Wah, kacau dah. Kalau mau ngeliat isinya, nah ini dia. Jadi ini HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, TLS-nya kayak gini dalamnya. Oke, ini data yang di encryptnya ini dikirim. Nah, udah baca dah tuh. Mabuk, asli mabuk. Ini masalah buat orang forensik sih sebenarnya. Jadi forensik akhirnya kita nggak bisa lihat datanya, yang kita bisa lihat perilaku paketnya. Gitu. Beres ya? Pusing ya? Tapi ini duitnya kenceng, soalnya nggak banyak orang di Republik ini yang ngerti seperti ini. Oke, bagaimana cara kita bisa menganalisa data yang lewat-lewat ini yang dengan kondisi di encrypt. Itu orangnya hitungan jari, nggak banyak yang ngerti. Eh, Kalau bisa sih mainan sensor sih, honeypot. Bisa lihat di BSSN. BSSN melakukan, kok nggak ada? bssn.go.id, benar kan tadi? Oh, harus pakai www ya? Nggak pakai www nggak mau dia. Oke, oke. Ini ada HoneyNet Project. Jadi HoneyNet Project itu masang sensor di Indonesia dan akhirnya kita bisa deteksi serangan ke Indonesia dari mana aja. Kita bisa lihat serangan paling besar dari India. Dari India paling besar, Cina, Rusia, oke. Ya, paling besarnya India, Indonesia sih. Paling gedenya kelihatan. Ini dia masang sensor, namanya HoneyNet. HoneyNet itu free open source. Orang di balik HoneyNetnya ada dua orang besar sebenarnya, namanya Calvin. Ini dua-duanya ada di SGU ya. Calvin Silean. Silean sih. Ini dia. Silean berarti ya. Kok kayak gini sih? Oh salah. Kaplin. Calvin. Ini dia orangnya. Jadi orangnya ini yang ngoperasiin sebetulnya. Dia bukan orang BSSN sih sebenarnya, dia adalah dosen di SGU dan sekarang lagi S3. Satu lagi adalah Pak bosnya dia. Ada nggak ya di sini? Aduh, kok gue jadi lupa namanya. Mereka dua-duanya orang SGU. Dan mereka dapat dana dari IC Foundation, dari APNIC, dari Australia. Oke.
Kita juga di ITTS juga dapat dana dari APNIK. Ini kemarin ada beberapa orang lagi ngajuin proposal ke APNIK. Jadi mudah-mudahan kita ada beberapa proyek yang didanain sama APNIK. Kira-kira gitu. Jadi urusan yang ini, urusan yang sorry mana tadi? Ini urusannya adalah sensor. Sensornya cuman kita pakai AI akhirnya. Jadi ini semua kalau langsung ke sininya nggak bisa dapat sih sebenarnya sumber tujuan data header, tetap kita nggak bisa dapat kesimpulan. Untuk bisa sampai dapat kesimpulan kita pakai AI buat analisa data ini, dan itu dilakukan oleh Pak Alpin. Jadi Pak Alpin pakai AI. Untuk analisa jaringan kita capture paket, tadi bisa kita lihat pakai Wireshark, protokol analisis juga Wireshark, traffic flow analysis itu bisa pakai Wireshark, cuman udah mulai ngelihat pola ini kita udah pakai AI yang paling enak. Log analysis itu kalau di server ya. Nah ini kan kita lihat Wireshark. TCP DAM tuh kayak Wireshark, cuman dia command line jadi lebih enak. Kalau Wireshark kan GUI itu buat user, tapi kalau buat mesin enakan TCP DAM. Untuk deteksi serangan bisa pakai Snort, cuman sekarang ini kita masalah dengan Snort karena Snort itu nggak bisa deteksi serangan yang dienkripsi. Jadi kita punya masalah. Itu. Tahapan investigasi jaringan adalah kalau yang ada di BSSN ya, tunggu laporan. Ini masalah nih. Ngumpulin bukti, analisis data, rekonstruksi peristiwa, laporan. Yang jadi masalah adalah volume data yang besar banget, terus data dienkripsi, terus pelaku seringkali pakai teknik kamuflase supaya nggak kelihatan. Itu biasanya dia pakai proxy. Dan ini kita pakai di Tor, di browser-browser untuk masuk ke deep web. Oke. Jadi kita pakai kamuflase seperti ini sih kalau masuk deep web. Oke. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Saya akan coba tool yang dipakai buat investigasi jaringan. Paket catcher barusan saya kasih lihat Warsak ya. Dia bisa identifikasi lintas yang mencurigakan. Cuman coba bayangin kalau ngelihat kayak gini ya. Mana tadi Warsaknya? Nah, coba lihat yang mencurigakan kayak gimana. Pusing kan? Pusing asli loh. Kalau udah ngelihat makhluk beneran itu ngomong teorinya begitu, bisa identifikasi traffic yang mencurigakan. Coba lu lihat trafficnya sendiri. Pusing nyari yang mencurigakan nih. Ini asli pusing. Soalnya kita akan susah membedakan antara yang mencurigakan sama enggak, dan kita nggak bisa lihat dalamnya karena itu semua dienkripsi. Makanya kita mainnya AI, machine learning sekarang. Oke. Terus eh, ini ini rata-rata sekarang udah makainya AI, machine learning. Tapi itu semua urusannya jadi penelitian S2, S3 sih sebenarnya. Itu kalau dari paket capture. Kemudian ada network traffic analysis, ngelihat pola, anomali, aktivitas yang tidak bisa, mendeteksi serangan seperti scanning, intrusion, data exfiltration. Data exfiltration tuh kayak mengeksploitasi data yang udah kita dapat ya. Identifikasi sumber lalu lintas yang mencurigakan, mengukur kinerja jaringan. Toolnya, tekniknya analisa statistik, ini bisa dilakukan di Warsak juga bisa. Analisa protokol, payload. Payload adalah muatan paket yang dikirim. Jadi misalnya kayak gini kalau di Warsak. Bisa dilihat nih ya. Kalau ini kelihatan payloadnya sih sebenarnya. Ini kalau kita lihat, ini kan ada layer 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, sama application layer. Payload adanya di application layer. Kalau kita buka, ini payloadnya sih sebenarnya. Nah, ini dia payloadnya. Cuman payloadnya dienkripsi, jadi kita nggak bisa lihat sih sebetulnya. Tapi payloadnya adalah ini. Tapi nggak bisa dibuka. Jadi kita punya masalah karena trafficnya dienkripsi, kita nggak bisa lihat dalamnya sih sebenarnya. Jadi payload kita punya masalah sih sebenarnya. Tool yang dipakai adalah ini, Wireshark. Kalau Elastic Kibana Bits itu biasanya OSIM atau SIM. Itu bisa dipakai main dua makhluk ini. Tapi ini ditaruhnya di server ya. Di server. Dia ditempelin ke agent lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, buat gambaran aja, keyword yang dipakai adalah UNB Cyber Security. Ini Canadian Institute for Cyber Security. Mereka punya dataset untuk training AI. Ini ada datasetnya bisa diambil. Datasetnya gede, gigabyte. Di sini ada dataset untuk
dark web, dataset DNS, dataset apa IoT apa segala macam, ada datasetnya. Ini bisa kita pakai buat training AI, nanti AI-nya jadi bisa tahu ini serangan, ini traffic bagus atau enggak, kira-kira kayak gitu. Oke. Oke, saya punya waktu semenit 2 menitan lagi. Kalau DNS kita bisa ngelihat kebanyakan pakai tunneling sih di HTTPS. Komunikasi botnet sama server komando, command on control-nya, mengidentifikasi botnet domain yang berbahaya, terus identifikasi DNS tunneling yang disembunyikan dalam lalu lintas. Pakainya Wireshark, DNS log, Farsight Security. Proses investigasi nggak beda jauh satu sama lain, identifikasi dan insiden, pengumpulan data, analisis data, korelasi data, pelaporan. Ini harusnya yang terus diedit ini nggak bagus layoutnya, harus diedit ulang. Yang penting adalah preservasi evidence, ini masalah. Ini kita harus nyimpen barang bukti, jangan sampai berubah. Terus chain of custody dan efisiensi, kira-kira kayak gitu. Oke, yang terakhir apa nih? Investigasi intrusi. Ini buat investigasi intrusion, ya ingetin aja minggu depan ya. Ini waktu udah tinggal 1 menit udah kagok neranginnya. Maaf Pak, kepencet. Apanya kepencet nggak tahu. Oke, tapi silakan nanti baca-baca. Silakan tolong dikerjakan kuisnya dari sekarang semuanya. UTS UAS dikerjakan sampai selesai. Oke, sudah jam 7 saya harus pindah kamar. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan aman semuanya. Oke. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Oke. Terima Saya kasih.